Kedatangan mereka bertujuan untuk mengusir satu keluarga yang diduga ada salah satu anaknya yang seringkali membuat kegaduhan. Bahkan warga rela mengumpulkan uang secara patungan agar keluarga tersebut mencari kontrakan di luar lingkungan itu. Salah seorang warga, Nik, mengatakan, warga berinisiatif memberikan biaya secara patungan untuk satu keluarga yang terpaksa harus ya kan? Dan Bapak memang nyabok ya? Nyabok. Terus kemudian anak yang dicaboknya, kenapa dicabok? Dia pelanggannya merokok, kemudian berkelahi, mengganggu kelas yang lain, terakhir loncat. Artinya ada kekeliruan atau keistimewaan berulang yang dilakukan oleh anak tersebut. Dan saya sudah mendengarkan apa yang menjadi latar belakangnya. Selanjutnya juga nanti saya akan bertemu dengan orang tuanya. Saya pikir masalah ini harus segera selesai. Tugas guru adalah mendidik siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, dengan senang hati terima kasih banyak sudah menanggapi tentang beredarnya video yang lagi viral mengenai anak saya. Jadi di sini saya sekedar hanya untuk meluruskan saja Pak Dedi, karena masalahnya bukan dia merokok, bukan dia mengganggu rekan-rekan yang lain di sekolah, dan bukan dia berkelahi. Bukan itu Pak Dedi. Ini hanya menaiki pagar benteng yang rubuh di sekolah. Hanya itu aja Pak Dedi mungkin. Ya, saya sekedar hanya meluruskan, bukan saya membela anak saya. Itu yang sebenarnya terjadi dan faktanya. Terima kasih banyak Pak Dedi atas tanggapannya. Ini apa ini yang di meja ini? Apa ini? Coba simak dulu, apa ini? Ini pendidikan zaman dulu atau zaman now? Apa ini? Ini apa ini yang di meja ini? Apa ini? Coba simak dulu, apa ini? Ini pendidikan zaman dulu atau zaman now? Apa ini? Lah ini Anda menggambar-gambar aja. Ya. Pak. Seorang guru di Subang. SMP 2. Lihatin tuh. Pak Dedi tolong tah. Laporin ke Pak Dedi. Saya akan lapor Pak ya. Laporin ke Pak Dedi. Saya tunggu. Pak, kita di sini kan untuk cari solusi. Bapak anak Bapak. Cari solusi bukan seperti itu Pak. Ya, kami menyayangi anak Bapak. Anak saya kalau saya nggak pernah gambar-gambar anak. Silakan duduk lagi ya. Kita bicarakan baik-baik. Kalau anak Bapak tidak nakal, kalau anak Bapak baik-baik, saya tampar. Saya harusnya panggil orang tua Pak ya. Jangan main-main tangan sendiri. Apakah boleh sekarang coba? Saya tanya sama ibu. Boleh nggak seorang guru gambar-gambar anak? Gak boleh Bu. Ada undang-undangnya sekarang Bu. Wali sekolah mana Pak? Undang-undangnya berberapa? Kepala sekolah mana? Kepala sekolah nggak ada Pak. Undang-undangnya berberapa? Sisanya dua. Coba telepon Pak. Ya, sama ngomong. Undang-undangnya berberapa? Bukannya undang-undang mau apa? Nggak boleh, Bapak seorang guru. Jangan sampai main tangan Pak. Pak Dedi? Ya? Bapak mau lihat konten Pak Dedi? Gak usah Bapak. Sekarang guru boleh apa? Boleh mendidik anak yang sifatnya mendidik. Boleh menggampar. Tidak bisa. Pak, kalau bapak saya bilang sebenarnya anak bapak sudah pingsan, saya dikepret begitu. 2 kali Pak. Iya betul. Nah iya, kenapa harus seperti itu? Emang betul cara mendidik anak seperti itu Pak? Betul. Karena dia omongan baik-baik sudah tidak nurut. Ya, emang benar. Tidak benar Pak. Benar menurut saya. Karena dengan cara-cara pelajaran biasa anak-anak sudah banyak melenyap, ngelunjak. Bukannya ngalunnya, ya panggil orang tuanya lah. Saya udah panggil berulang-ulang orang tua. Udah. Ya udah. Ya, Pak, jaga nama baik sekolah Pak. Masih banyak yang bagus sekolah Pak. Iya, pindah bapak cari sekolah yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, masih menyambung video yang saya buat sebelumnya yang berjudul Viral Lagi Guru SMP 2 Tampar Murid di Subang. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat orang tua melabrak dan meluapkan emosinya karena tidak terima atas perlakuan guru yang telah menampar atau menggampar anaknya yang melakukan kesalahan, dan sempat menyampaikan kepada pelaku bahwa dia sendiri sebagai orang tuanya tidak pernah menggampar anaknya. Kemudian dalam video tersebut orang tua siswa juga sempat menanyakan apa boleh seorang guru gampar-gampar anak. Dalam perdebatan antara orang tua siswa dan guru yang diduga melakukan kekerasan, orang tua siswa menyampaikan kalau apa yang dilakukan guru itu melanggar undang-undang. Dan guru tersebut juga membela diri dan sempat menanyakan nomor undang-undangnya. Dan sempat menawarkan
kepada orang tua siswa untuk melihat konten Pak Dedi. Mungkin ini maksudnya kontennya Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi. Kemudian guru tersebut mengatakan bahwa guru boleh mendidik anak yang sifatnya mendidik. Menurut saya dari pernyataannya sendiri saja sepertinya guru ini tidak paham beda mendidik dengan kekerasan. Menurut saya dari katanya saja sudah berbeda, apalagi tujuannya. Mendidik itu lebih kepada mengembangkan atau membentuk karakter anak, menanamkan nilai-nilai moral kepada anak, menanamkan nilai-nilai moral kepada anak, mengembangkan potensi anak. Sedangkan kekerasan lebih kepada perbuatan yang menyakitkan dan dapat merugikan orang lain atau korban, baik secara fisik maupun psikis. Teman-teman semua, dari kasus ini kita hendaknya berada pada posisi tengah, artinya tidak membela salah satu pihak tanpa tahu duduk permasalahan yang sebenarnya. Ketika ada orang tua yang tidak terima anaknya ditampar atau digampar dan kemudian membela anaknya, menurut saya itu suatu kewajaran. Karena memang itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Namun yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah jangan sampai orang tua siswa juga melakukan kekerasan terhadap guru. Artinya orang tua siswa tidak boleh main hakim sendiri seperti membalas dengan cara memukul guru yang menampar anaknya. Hal ini tentu tidak dibenarkan dan termasuk perbuatan main hakim sendiri. Dan orang tua siswa yang melakukan kekerasan terhadap guru bisa dituntut balik dengan pasal penganiayaan. Jadi hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Jika tidak ada titik temu, baru melalui jalur hukum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keder saya akhir-akhir ini nih ya, merhatiin antara guru, murid, orang tua murid, anaknya bandel, apa segala macam nih. Ada lagi sekarang nih. Di Subang katanya tuh anaknya bandel, naikin pagar sampai roboh, terus si gurunya gampar tuh anak tuh. Orang tuanya datang ngamuk-ngamuk, katanya si gurunya mau dilaporin ke KDM katanya. Ya udah Pak, kalau misalkan anak bapak merasa baik banget gitu, ngapain guru juga gampar seperti itu? Katanya ada hukumnya apa segala macam. Sampai bingung ini sekolahan mau dibikin ribut apa ya, tiap hari ada aja beritanya. Kita lihat dulu nih videonya. Anak bapak tidak nakal, anak bapak baik-baik saya tampar. Saya harusnya panggil orang tua Pak ya. Jangan main-main tangan sendiri. Apakah boleh sekarang, coba saya tanya sama ibu, boleh gak seorang guru gampar-gampar anak? Boleh Bu, ada undang-undangnya sekarang Bu. Nah, gitulah pokoknya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalian kalau misalkan kurang kenyang nontonnya, nonton aja di TikTok, banyak tuh seliweran kan. Gimana pendapat kalian ya hal seperti ini masih terjadi? Kalau menurut saya pribadi, ya biasa-biasa aja gitu ya. Selagi anaknya bandel boleh gitu ya. Lagian ya emang gamparnya sampai ke biru-biruan atau bonyok gitu kan mukanya. Kan enggak juga. Ada aja tuh kejadiannya tuh di Subang. Begini momen ketika guru di SMP Negeri 2, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, menskak orang tua murid yang pada saat itu memprotes anaknya karena kena tampar setelah kedapatan membolos sekolah dengan cara melompat pagar yang baru aja dibangun. Kabarnya siswa tersebut juga sering merokok, berkelahi dan mengganggu siswa lain. Guru SMP Negeri 2 ini bahkan mengatakan ia cari sekolah lain, hingga membuat orang tua murid tersebut langsung tidak berkutik. Kita tahu sendiri banyak sekali kejadian di mana orang tua murid mempolisikan guru yang mendisiplinkan siswa. Namun kalau kita lihat kembali, alasan para guru melakukan hal tersebut biasanya karena kelakuan anak murid yang memang udah di luar batas nih. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 2, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bedanya, di dalam kasus ini orang tua murid langsung tidak berkutik karena guru tersebut dilindungi oleh Dedi Mulyadi. Sesuai dengan pernyataan terkait dengan perlindungan terhadap guru. Jadi pada intinya guru IPS bernama Rana Saputra menampar sejumlah siswa termasuk anak dari orang tua yang merekam video tersebut berinisial ZR. Tindakan dari Pak Rana ini dilakukan sebagai bentuk pendisiplinan siswa karena bolos sekolah dan manjat pagar setelah upacara, padahal pagar itu baru aja dibangun. Bahkan kelompok siswa yang kena tampar ini juga dikenal sering merokok, berkelahi dan mengganggu kelas lainnya. Orang tua murid tidak terima dan datang menghadap Pak Rana. Terlihat jelas bahwa Pak Rana sangat tegas, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, karena ia merasa bahwa siswa tersebut memang sudah banyak melanggar aturan. Ketika orang tua menantang untuk melapor ke Dedi Mulyadi, Pak Rana malah makin senang lagi karena tahu bahwa Dedi Mulyadi justru melindungi para guru. Bahkan ada pernyataan dari Pak Rana yang mengatakan ia cari sekolah lain kalau nggak mau dididik. Disitulah orang tua murid bernama Denny Rukmana langsung terdiam, meski tetap merasa tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Gimana menurut kamu soal permasalahan ini? Apakah guru memang seharusnya diberikan ruang untuk menegakkan disiplin atau tetap harus ada batas tertentu dalam tindakan fisik di lingkungan sekolah? Hep, goreng tahu aja loh. Isuk-isuk sarapan. Jadi guru ayeuna mah serba salah aja loh. Di zaman ayeuna serba salah. Ngadidik murid nate. Contoh iya ya, na video iya jadol.
Bapak dengerin, saya datang baik-baik ke sini Pak ya. Ya, tapi jangan sampai ada saya dipukul-pukul seperti itu Pak. Ya, mendidik anak itu tidak boleh seperti itu. Bagaimana caranya? Jaga nama sekolah Pak. Saya bisa menjaga nama Ya, sekolah. bukannya minta maaf sama orang tua. Bapak yang bisa minta maaf ke sekolah. Oke. Berulang-ulang. Kalau emang anak saya salah, ya, kasih surat kepada orang tua Pak. Oke. Itu kan udah dikasih. Ya, panggil saya. Oke. Lah ini Anda menggambar-gambar aja. Oke. Ya. Pak. Seorang guru di Subang. Iya.